Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 sitosol dan sitoskeleton yang beranggotakan yang pertama ada Arinda Eka Febrianti dan saya Widana Masluki, Sahasrara Suvirit dan juga Ekarian Bagaskara. Yang pertama saya akan menjelaskan komponen penyusun sitosol. Sitosol merupakan komponen dasar sel yang berbentuk koloid, polifase yang dalamnya mengandung nutrien, ion, enzim, bermacam-macam garam, beberapa molekul organik dan air. Terdapat pula struktur-struktur yang lebih besar di dalam nukleus. Struktur-struktur tersebut memiliki fungsi khusus dalam sel, secara umum dinamai organela atau organoid. Kemudian ada matriks sitosol. Matriks sitosol merupakan tempat pembentukan berbagai fibril atau serabut, misalnya mikrotubulus, filamen, miofibril, dan serabut keratin. Sifat penting matriks sitoplasma yaitu yang pertama, mempunyai kemampuan untuk mereduksi, mempunyai pH tertentu, viscosity atau kekentalannya dapat berubah-ubah karena pengaruh faktor dalam dan faktor luar. Yang ketiga adalah dapat bergerak di dalam sel dan dapat menjalankan fungsi mekanik. Fungsi sitosol yang pertama adalah berperan penting dalam biosintesis dan biogenetik seperti sintesis asam lemak, sintesis protein, sintesis asam amino, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah melindungi organel dan benturan. Yang ketiga, menjamin berlangsungnya pertukaran zat agar metabolisme berjalan dengan baik. Yang keempat adalah menjaga bentuk dan konsistensi sel. Yang kelima, sebagai perantara transfer bahan atau zat dari luar sel ke organel atau inti sel. Yang keenam, mengisi ruang sel yang tidak ditempati oleh organel dan vesikola. Selanjutnya, yaitu pelarut protein dan senyawa lain dalam sel. Yang terakhir adalah membantu pergerakan unsur atau zat dari satu bagian sel ke bagian sel yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arinda Eka Febrianti dengan nomor NIM 1262082120046. Nomor absen 15. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi komponen penyusun sitoskeleton. Yang pertama yakni mikrotubulus. Dua jenis mikrotubulus atau MTS bertanggung jawab untuk banyak fungsi di sel yang merupakan elemen sitoskeleton terbesar. Mikrotubulus dalam sel eukariotik dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok umum yang berbeda dalam tingkat organisasi dan stabilitas struktural. Yang kedua yakni mikrofilamen. Dengan diameter sekitar 7 nm, mikrofilamen atau MF adalah filamen sitoskeleton terkecil. Mikrofilamen paling dikenal karena perannya dalam fibril kontraktil sel otot, di mana mereka berinteraksi dengan filamen miosin yang lebih tebal untuk menyebabkan karakteristik kontraksi otot. Dan yang terakhir yakni filamen intermediate atau menengah. Filamen perantara atau IF memiliki diameter sekitar 8-12 nm yang membuatnya berukuran menengah antara mikrotubulus dan mikrofilamen atau antara filamen tipis atau aktin dan tebal atau miosin dalam sel otot. Tempat IF pertama kali ditemukan. Dan yang selanjutnya yakni terdapat tabel struktur penyusun sitoskeleton yang terdiri atas mikrotubulus, filamen intermediate, dan mikrofilamen, yang di dalamnya dijelaskan mengenai struktur, diamen, subunit, fungsi utama, tempat ditemukan, dan lokasi. Yang pertama yakni mikrotubulus. Struktur tabung berongga yang kaku dan tidak dapat diregangkan, diameter 25 nm, subunit tubulin, dimer dari tubulin, dan fungsi utama pendukung transport intraseluler organisasi sel ditemukan pada semua eukariota dan lokasi sitoplasma. Yang selanjutnya yakni filamen intermediate. Struktur filamen liat yang fleksibel dan dapat direnggakan. Diameter 10-12 nm. Subunit 70 jenis protein. Fungsi utama pendukung ditemukan pada hewan, lokasi sitoplasma dan nukleus.
Yang terakhir yakni mikrofilamen. Pada struktur filamen fleksibel dan tidak dapat diregangkan, 8 nm, aktin, subunit aktin, fungsi utama motilitas dan kontraksi ditemukan pada semua eukariota lokasi sitoplasma. Untuk yang selanjutnya yakni terdapat gambar struktur sitosol yang di dalamnya terdapat cell wall, nukleus, kloroplas, start grain, sitoplasm, nukleolus, dan sitosol. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Struktur penyusun sitoskeleton dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama mikrotubulus, yang kedua mikrofilamen, yang ketiga filamen menengah atau filamen intermediate. Sekarang kita akan membahas tentang struktur mikrotubulus. Dan apa sih struktur mikrotubulus itu? Mikrotubulus adalah elemen sitoskeleton terbesar. Mikrotubulus dalam sel eukariotik dapat diklasifikasikan menjadi 2 kelompok umum yang berbeda dalam tingkat organisasi dan stabilitas struktural. Kelompok pertama terdiri dari jaringan dinamis yang sering terorganisir secara longgar, mikrotubulus sitoplasma. Terjadinya MTS atau mikrotubulus sitoplasma dalam sel eukariotik tidak dikenali sampai awal 1960-an. Ketika teknik fiksasi yang lebih baik memungkinkan visualisasi langsung dari jaringan MTS atau mikrotubulus yang sekarang diketahui meliputi sitosol bagian besar sel eukariotik. Mikrotubulus sangat bervariasi panjangnya. Beberapa memiliki panjang kurang dari 200 mm, yang lain seperti MTS aksinomal atau mikrotubulus aksinomal panjangnya bisa banyak mikrometer. Dinding MT terdiri dari susunan longitudinal polimer linear yang disebut protofilamen. Biasanya ada 13 protofilamen yang disusun berdampingan di sekitar pusat berongga atau lumen. Meskipun beberapa MTS atau mikrotubulus pada beberapa hewan mengandung lebih atau kurang dari 13 protofilamen. Jumlah ini adalah yang paling umum. Mikrotubulus, semua dimer tubulin berorientasi pada area yang sama, sehingga semua sebuah subunit tubulin menghadap ujung yang sama. Orientasi dimer tubulin yang seragam ini berarti bahwa salah satu ujung protofilamen berbeda secara kimia dan struktural dari yang lain, memberikan protofilamen polaritas yang melekat. Karena orientasi dimer tubulin adalah sama untuk semua protofilamen dalam MT atau mikrotubulus itu sendiri juga merupakan struktur polar. Selanjutnya kita membahas tentang struktur mikrofilamen. Mikrofilamen atau MF adalah hampir semua sel eukariotik dan terlibat dalam banyak fenomena lain, termasuk berbagai fungsi lokomotor dan struktural. Contoh gerakan sel di mana mikrofilamen berperan meliputi migrasi sel melalui lamelipodia dan filopodia, gerakan amefit dan aliran sitoplasma, pola teratur aliran sitoplasma di beberapa sel tumbuhan dan hewan. Dan selanjutnya kita membahas tentang struktur filamen intermediate atau menengah. Filamen perantara IF ini atau disingkat kita IF itu memiliki diameter sekitar 8-12 mm yang membuatnya berukuran menengah antara mikrotubulus dan mikrofilamen atau antara filamen tipis atau disebut kita aktin dan tebal atau itu miosin dalam sel otot. Tempat IF pertama kali ditemukan sampai saat ini. Bagian besar penelitian berfokus pada sel hewan. Dan salah satu protein filamen menengah yang terkenal dalam berlimpah adalah keratin. Keratin merupakan komponen penting dari struktur yang tumbuh dari kulit pada hewan, termasuk rambut, cakar, dan kuku, tanduk dan paruh, tempurung kura-kura, bulu, sisik, dan lapisan kulit terluar. Protein filamen menengah adalah spesifik jaringan, berbeda dengan mikrotubulus dan mikrofilamen.
Filamen antara sangat berbeda dalam komposisi asam amino di jaringan ke jaringan berdasarkan jenis sel di mana mereka ditemukan. IF dan proteinnya dapat dikelompokkan menjadi 6 kelas. Filamen intermediate dianggap sebagai penentu struktural penting dalam banyak sel dan jaringan karena mereka sering terjadi di area sel yang mengalami tekanan mekanis. Mereka dianggap memiliki peran penahanan tegangan, misalnya ketika filamen keratin dimodifikasi secara genetik dalam keratinocyticus transgenik, sel-sel epidermis menjadi rapuh dan mudah pecah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, perkenalkan saya Sahasrara Sufiwirid Aswamusi, nomor absen 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin E, fungsi dari setiap komponen penyusun sitoskeleton. Komponen penyusun utama sitoskeleton adalah mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen menengah. Fungsi-fungsi dari setiap komponen penyusun sitoskeleton antara lain, yang pertama, mikrotubulus. Mikrotubulus merupakan elemen sitoskeleton terbesar. Dalam sel eukariotik dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok umum, yaitu mikrotubulus sitoplasma dan mikrotubulus aksonemal. Fungsi dari mikrotubulus sitoplasma ialah pada sel hewan berfungsi untuk mempertahankan akson. Dan saat sel-sel hewan bermigrasi, mikrotubulus sitoplasma dibutuhkan untuk mempertahankan bentuknya yang terpolarisasi. Sedangkan pada sel tumbuhan, mikrotubulus sitoplasma mengatur orientasi mikrofibril selulosa yang disimpan selama pertumbuhan dinding sel. Mikrotubulus sitoplasma juga membentuk gelendong mitosis dan meiosis yang penting untuk pergerakan kromosom selama mitosis dan meiosis. Kemudian, mikrotubulus sitoplasma juga berkontribusi pada disposisi spasial dan gerakan terarah vesikel dan organel lain dengan menyediakan sistem serat yang terorganisir untuk memandu gerakannya. Selanjutnya, mikrotubulus aksonemal. Fungsinya sebagai saluran untuk aliran bahan sitoplasma dalam sel yang merupakan komponen struktural silia dan flagella. Oleh karenanya, mikrotubulus aksonemal berperan penting dalam motilasi sel dan mendukung pergerakan kromosom selama pembelahan terhadap sel. Disebutkan juga fungsi mikrotubulus antara lain, yang pertama, membentuk dan menyokong sel. Yang kedua, berperan sebagai jalur yang dapat dilewati oleh organel yang dilengkapi dengan protein motorik. Yang ketiga, mempertahankan bentuk sel. Dan yang terakhir, motilitas sel, seperti pada silia atau flagella. Komponen penyusun sitoskeleton yang kedua ialah mikrofilamen. Mikrofilamen merupakan filamen sitoskeleton terkecil. Fungsi mikrofilamen antara lain, yang pertama, berperan dalam fibril kontraktil sel otot. Di sini, mikrofilamen berinteraksi dengan filamen miosin yang lebih tebal untuk menyebabkan karakteristik kontraksi otot. Yang kedua, berperan dalam pergerakan sel, meliputi migrasi sel melalui lamelia podia dan filopodia, gerakan amoeboid, dan aliran sitoplasma di beberapa sel tumbuhan dan hewan. Fungsi yang ketiga yaitu mikrofilamen menghasilkan alur pembelahan yang membagi sitoplasma sel hewan selama sitokinesis. Dan yang terakhir, selain memediasi berbagai gerakan sel, mikrofilamen juga penting dalam mengembangkan dan mempertahankan bentuk sel. Contohnya, dalam sebagian besar sel hewan memiliki jaringan mikrofilamen padat yang disebut korteks. Fungsi korteks diantaranya adalah memberikan kekakuan struktural pada permukaan sel dan memfasilitasi perubahan bentuk dan pergerakan sel. Komponen penyusun sitoskeleton yang terakhir ialah filamen menengah, atau biasa disebut filamen intermediate. Filamen intermediate adalah konstituen sitoskeleton yang paling stabil dan paling tidak larut. Karena stabilitas filamen intermediate ini, beberapa ilmuwan menyatakan bahwa filamen intermediate berfungsi sebagai perancah untuk mendukung seluruh kerangka kerja sitoskeletal. Selain itu, disebutkan juga fungsi filamen intermediate meliputi, yang pertama, memperkuat bentuk sel dan posisi organel tertentu. Yang kedua, pembentukan lamina nukleus, dan yang terakhir, tempat bertautnya nukleus dan organel tertentu lainnya. Demikian presentasi dari kelompok kami.
Apabila ada kekurangan maupun kesalahan, kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.